Halo guys, Hai, jumpa lagi dengan saya Jalu Wahyu Mangswai di podcast Jawa podcast receh. Nih tadi kita kan sudah minta bantuan nih Bang Wahyu nih. Jadi motor gue ya Wai, itu kita ikutin aturan yang ada deh. Ikut aturan ini ya. Aturan dari pemerintah bahwa jangan menggunakan Tertiban knalpot lalu lintas. yang di luar dari standar. Standar. Nah akhirnya tadi kita Bisik juga segala macam ya. ya knalpot bising lah bahasanya sekarang ya. Nah, jadi kita ikuti aja aturannya yang ada di Indonesia ya. Iya. Lagi rame soalnya itu. Lagi Tapi gencar-gencarnya tuh. sebenarnya sih Wai ya, gue pakai knalpot itu sempat gue rasain Wai. Apa yang di Nah dirasain itu memang tarikan bawah ya. Tarikan bawah itu agak nahan. berarti. Tapi di atasnya baru naik. Oh, enggak. Kayak knalpot itu ya. Iya. Tapi semenjak pas ganti knalpot standar lagi, itu bawah juga narik, atas juga narik. Berarti ya udah pakai standar aja lah ya. Berarti cuman emang karena suara ya. Suara sih. Nah, tapi itu tadi sih memang lebih baik kita ikuti aturan deh. Aturan dari undang-undang lalu lintas tuh Bang. Ya? Undang-undang lalu lintas. Pokoknya Polantas Polri dah yang ngatur tuh ya. Ya, kita ikuti aja aturan yang ada. Nah, kebetulan memang sebenarnya ada sedikit tuh Wai, yang gue kotak-katik tuh Wai. Oh iya. Nah, Apa jadi tuh Bang? itu knalpot standar. Iya. Knalpot apa tuh? Silindernya? Silindernya itu standar. Hanya perutnya yang bagian bawahnya itu kan dia ada kayak saringan tuh Wai. Iya, saringan filter itu ya. Itu namanya katalis tuh. Katalisnya ya. Converter. Katalisnya itu udah gue bolong. Yang di leherannya itu ya? Ya. Nah, itu pengaruh loh Wai. Ketarikan. Ketarikan dan ke suara. Kalau pakai knalpot standar. Ini standar ya, kita bicara iya, standar nih. nih. Kita bicara standar. Tadi juga kita juga coba ya, motornya Bang Wahyu standar, full murni standar. Saya punya standar, tapi katalisnya udah nggak ada. Udah dikerok lah dalamannya ya, udah dipelongin lah ya. Udah dibobok lah ya bahasanya. Tapi bulutannya masih tuh ya? Masih, hanya dalamannya aja dibuang. Iya. Itu rasanya memang lebih apa ya? Dentumannya lebih ada. Kita aja nih gimana. Nah, itu juga kita review. Jadi sebenarnya untuk komunitas sendiri nih Bang Wahyu kan mungkin berkecimpung lah ya di teman-teman 2,5 lah ya. CBR 2,5. Nah, saya kan baru nih. Baru lah, masih anak bawang. Masih anak bawang. Master jadi sebenarnya. Aduh, enggak bukan master, ini yang lebih master ya. Jadi itu kendalanya yang paling sering dihadapi, yang umumnya untuk CBR 250 RR ini apa sih? Ya sering dihadapin ya. Ya, yang mungkin yang biasa-biasanya apa? Sering overheat atau mungkin suspensinya atau apalah, karena kan gue belum tahu nih gitu ya. Yang gue rasain sekarang sih fine aja itu motor. Kebetulan juga memang dapat motornya yang kilometer rendah Ya. Dan mungkin bahasanya itu orang jarang pakai. Gitu loh. Nah, yang itu apa sering, tuh biasanya? Yang sering tuh muncul di keluhan di pengguna CBR 250 RR tuh beberapa nih ya. Apa aja tuh kira-kira? Speedometer suka ngembun gitu. Itu di batch pertama produksi tuh tahun 2016. Yang speedometer depannya itu tuh. Iya, ngembun. Speedometer. Ngembun. Iya, ngembun. Sekarang udah nggak ada. Itu solusinya awal ya. Iya. Itu produksi awal 2016. Sekarang udah nggak ada. Itu solusinya cuma dijemur aja udah hilang. Ya cuman kan kita juga takut ya, namanya berembun kan berarti ada air, nanti komponen di dalamnya takut berkarat kan. Tapi sekarang mungkin sudah diperbaiki lah dari Honda ya. Iya. Kalau nggak salah produksi 2017 kesininya udah oke lah ya. Oke. Terus selain itu yang sering menjadi kendala di teman-teman komunitas tuh apa aja tuh? Speedometer, terus shock breaker upside down-nya yang depan tuh. Itu suka rembes. Oh, suka rembes ya. Itu seal-nya. Kalau itu sih ya mungkin cuma karena pemakaian lah ya. Iya. Nggak terlalu signifikan lah. Iya. Banyak motor juga ngalamin kayak gitu.
Ya sih. Seal shock upside down, terus apa lagi ya? Terus indikator gear tuh suka apa ya nyangkut Oh ya. iya. Gua juga waktu itu sempet nanya ya, Wai. Iya. Gua perasaan udah masukin gigi 3 kok ini masih strip gitu ya. Iya. Itu solusinya, tapi yang lu bilang waktu itu pernah lu kasih tau gua coba ganti oli dulu karena waktu itu kan gua masih baru ya. Iya. Coba ganti oli, nanti kedepannya pasti lama-lama akan hilang. Sekarang sih hilang sih. Iya, emang itu harus sering dibawa jalan lah sebenarnya. Kayak motor baru aja mah gimana sih ya? Belum ngeplak lah ya kali ya. Iya. Namanya besi-besi baru kali ya? Ya mungkin. Tapi sekarang sih udah hilang sih. Oh iya. Sekarang sih udah hilang. Itu solusinya pakai oli yang 1040. Oh. Bisa diakalin. 10W40 ya? Iya. Itu emang bawaan dia ya? Ukuran 1040? Bukan. Standar dia? 1030. 1030? Iya. Oh. 1030. Standarnya 1030 pakai 1040. Iya. Yang kemarin gua diganti itu ya? Iya. 1040 ya? Pertamina apa sih itu? Pertamina Fastron Techno. Ya pokoknya yang tipenya ya 1040 lah. Apa aja mereknya? Apa aja mereknya. Gitu. Tapi emang sih berubah. Iya. Dan itu sekarang udah normal. Cuman ada beberapa, cuman nggak sering. Kalau dulu sering banget. Pas jalan kok indikatornya strip lagi. Tapi sekarang ada, cuman jarang. Nggak terlalu sering. Udah jarang. Nah itu salah satu juga tuh bocoran ya kan. Solusi. Apalagi nah, selain itu apalagi tuh? Lagi sih. Fairing paling sering kalau Honda. Oh iya. Patah. Udah hati-hati tetep aja patah. Ya itu nggak ngerti deh. Iya. Kenapa? Tapi kalau pengalaman gua ya Honda yang dulu ya bukan hanya 2,5 tapi yang Honda Beat, Honda segala macam tuh ya itu ada aja yang patah kupingannya. Entah kitanya yang nggak bisa atau memang sudah apa ya tepok ya bahasanya ya udah lunak kali ya. Tapi di antara semua temen-temen nanya gitu ya, Honda dah yang paling sering. Iya itu soal body ya. Body. Soal body ya. Nah itu sama satu lagi tadi pas kita lagi servis ya, masang knalpot tadi sama bersihin rantai. Oh iya. Itu masalah apa tuh? Pinnya ya. Yang sering copot tuh. Oh iya, yang di bawah ini, yang di bawah jok belakang bagian handle. Itu rivet body belakang tuh. Itu tadi sering-sering dicek tuh. Tadi saya punya copot, dia bilang ini sering copot. Ternyata dia punya juga copot. Sebelah kiri doang. Akhirnya ketahuan juga ya penyakitnya ya. Karena iya, kita kalau setiap geser motor kan ngangkat tuh. Ada pergeseran di bodinya ya. Nah, itu akhirnya copot. Nah, itu perlu perhatian khusus tuh ya. Benar. Kalau hilang ya copot aja ngeplek kemana-mana. Ya kan? Itu terus apa lagi ya? Tapi untuk mesin nggak ada masalah lah ya. Itu paling powerful di kelasnya. Kalau bandingan 2 silinder 250 cc ya, itu paling powerful. Iya, maksudnya untuk mesin nggak cengeng lah ya. Enggak, kalau mesin enggak. Ya mungkin itu body. Overhead. Nah, itu overhead itu kenapa tuh? Itu karena kesalahan dari yang masalah overhead di mesin itu kan ranah mesin kan. Itu apa namanya? Kurang telitinya pengguna buat ngecek apa namanya? Air radiatornya, terus sering nahan RPM tinggi tapi apa namanya? Jalannya pelan tapi RPM tinggi, itu penyebab overheat tuh. Panasan. Terus sering macet-macetan tapi bar naik, nggak berhenti dulu buat ngedinginin lah. Jadi solusinya ya kita kalau nggak mau ganti radiator gede ya pakainya air radiatornya yang lebih bagus, kayak contohnya Ipone atau Engine Ice tuh. Cuman tapi pakai Preston juga udah cukup, tergantung pemakainya aja sih. Sering atau tidaknya ya. Iya, kalau misalkan habis berhenti kipasnya nyalain dulu. Oh iya gitu caranya tuh. Jadi kalau pada saat kita mungkin habis macet-macetan kita sampai tujuan, jangan langsung matiin. Kalau alangkah lebih baiknya tunggu kira-kira berapa ya 1 menit lah ya. Iya. Biar dia RPM-nya normal dulu.
baru kita matiin kali ya. Terus nyalain dikit lagi, jangan dinyalain engine, cuman nyalain apa sih itu? Ignitionnya aja ya. Iya. Biar dia kalau memang dia butuh pakai fan dia akan nyala gitu. Iya, gitu. Nah, itu salah satu solusi biar nggak overheat. Ya. Karena memang kondisinya ya kita kan di sini memang kondisinya panas. Iya. Terus kemudian juga sering menghadapi kemacetan. Radiatornya kecil ya ternyata ya. Iya, buat ukuran 250 cc 2 silinder di kelasnya CBR itu paling kecil. Paling kecil ya, harusnya dia lebih besar ya. Lebih gede lagi dikit. Tapi itu bisa mungkin di-upgrade pakai yang merek Bipro tuh yang gede banget tuh. Yang buat balap. Mempengaruhi maksudnya tempatnya bisa dipasang itu. Oh, itu harus coak body dikit. Waduh. Iya. Enggak ada. Sayang. Iya. Bodinya aja berapa duit. Itu sayang. Nah, selain itu yang perlu diperhatikan nih untuk pengguna-pengguna CBR 250cc yang newbie lah ya. Itu apa aja tuh? Apakah ya kalau rutin ganti oli sih udah pasti harus itu. Terus kemudian filter oli dan segala macam itu standar lah ya. Standar. Tapi untuk 250 RR ini ada treatment khusus nggak? Ada. Apa tuh? Kalau buat pengguna baru nih dibuat di CBR 250 RR itu ya minimal ganti ban. Ganti ban dari ban standar ke ban yang lebih bagus lah, minimal Corsa R93 atau ban depan belakang atau belakang. Karena itu kan ban standarnya kan di sini IRC. Mending kalau yang unitnya unit ABS ya kan, itu aman kalau buat ngerem. Berarti punya gua masih mendingan lah ya. Iya. ABS ya. Iya. Kalau yang non ABS kan suka ngunci tuh. Ya itu yang bahaya ya. Bahaya, iya. Kalau gua untungnya ABS, asal berhenti syukur. Bukan auto brake system, bukan. Asal berhenti syukur. Nah, itu yang paling penting ya. Perlu diperhatikan masalah ban. Terus kedua apa nih? Kadang-kadang kan begini, ada yang orang kita kan biasa bertahap ya. Dari pertama mungkin punya motor bebek gitu kan, habis itu baru naik lagi ke motor 150 cc, naik lagi 250 cc. Nah, itu yang perlu diperhatikan itu apa nih? Apakah jangan sekaligus kita geber atau bagaimana? Apa kita harus menyeimbangkan diri dulu atau bagaimana tuh? Oh iya. 250 cc-nya si CBR ini beda dari yang lain tarikannya, apalagi yang kan ada mode riding mode-nya tuh. Ya. Itu yang kalau sport plus itu sensitif banget, responsif. Kalau sport plus tuh ya. Iya. Ya udah ngerasain sendiri. Iya kan? Sih, justru makanya pertama kali pakai nih kampungan nih. Pertama kali pakai pas nyalain, kok langsung modenya sport nih. Pindahin lagi ke riding ya kan. Mode convert. Iya. Saja. Kok nggak ada tarikannya, naikin lagi. Itu khusus buat hujan tuh, convert tuh, enaknya, aman. Oh gitu. Iya. Itu kan maksudnya kan untuk ya santai gitu kan. Iya. Makanya jangan langsung tiba-tiba ke Sport plus ya. Sport plus itu lebih responsif berarti ya. Responsif, bukan gasnya. Itu dulu lagi awal mulanya muncul CBR ke pasaran, banyak penggunanya yang baru belum beradaptasi, itu banyak yang crash. Iya, makanya ada beberapa dulu saking senengnya ngegas. Iya, dulu pernah kita kebetulan kan di wilayah juga salah satu yang diperbantukan untuk kewilayahan ya. Waktu itu pas ada kejadian kecelakaan, itu ternyata dia pakai Ninja 2,5 ya. Nah pas kejadian kecelakaan tunggal sih. Iya. Setelah dia sadar, kita tanya, Mas kenapa? Saya nggak biasa bawa motor ini, saya minjem motor teman. Nah, emang biasanya motornya, ya saya biasanya motor bebek, saya baru pakai ini. Nggak taunya pas saya gas kayak begini, nabrak katanya. Oh, berarti ya itu tadi ya harus adaptasi ya, jangan langsung bedain, pokoknya main ngegas aja ya. Keenakan. Iya, tarikannya emang enak, cuman kita harus kontrol. Iya, kayak gua waktu itu ya. Iya, bener. Pokoknya kendaraan itu kita harus adaptasi lah, terus full kontrol. Dari remnya, dari kita cara berkendara ya kan. Ya gitu. Pokoknya intinya lebih hati-hati lagi
lebih menguasai dulu lah ya apa yang kita bawa, terus kemudian baru kita boleh lah kencangan dikit gitu ya. Yang penting kita udah safety lihai. Kita udah safety gitu kan, pakai helm, pakai jaket, sepatu ya segala macam. Jangan pakai piyama ntar mau tidur lagi. Nah, apalagi kalau udah ganti knalpot tuh kayak yang Bang Jalu. Waduh, tapi itu knalpot ya kembali lagi ya, memang ada plus dan minusnya. Plusnya memang kita senang ya, kita senang dengan knalpot racing ya. Tapi segi negatifnya juga ya betul juga, kenapa itu dilarang, karena mengganggu orang lain ya. Iya. Sama halnya dengan kita, beberapa video-video kita juga ada yang suara belakang gitu ya. Itu kan mengganggu gitu ya. Akhirnya ya antara kesenangan kita dengan kesenangan orang lain ya, kita lebih mengutamakan kesenangan orang banyak. Iya. Jadi kalau kita mengganggu orang banyak, ya sudah, yang kesenangan pribadi ya kita hilangkan. Gitu. Jadi kalahkan aja dulu. Yang penting untuk kebersamaan, sama-sama tenang, sama-sama nyaman gitu kan. Kecuali kita kan udah ada yang baru tuh Bang di apa namanya? Apa tuh? Yang bikin ini ya, Kapolri. Oh iya, Kapolda. Kapolda ya? Ya. Di Ancol tuh. Betul. Ancol Street Race. Ya, itu kebetulan memang program dari Kapolda untuk mengayomi anak-anak yang hobi balapan jalan liar. Jadi supaya tidak di jalan liar. Karena kenapa? Kalau di jalan liar itu merugikan diri sendiri dan orang banyak. Bahaya ya itu. Ya, gue bisa ngomong gini, gue dulu begitu soalnya. Sering balapan, cuman ya memang dulu belum ada disiapkan tempatnya. Sekarang ya kita bersyukur banget bahwa pemerintah itu melalui Kapolda memfasilitasi hobi-hobi anak-anak muda gitu loh. Tapi yang positif ya. Apresiasi gitu loh. Selama positif pasti akan dibantu. Iya. Gitu. Yang penting siapa tahu dari tetap situ berkarya ya kan. Muncul talenta-talenta baru dari kayak situ. Sekarang motor mungkin diciptakan oleh bengkelnya misalnya 150 cc. Modifikasi segala macam dibikinnya 200 cc. Nah, itu kan merupakan kreativitas anak-anak muda diwadahi gitu. Nah, itu diwadahi sekarang. Jadi tolong ikuti aja aturan yang ada. Pemerintah itu pasti akan memikirkan juga solusinya bagaimana. Enggak hanya tangkep enggak. Iya. Tapi ini positif nih, ya sudah kita buatkan. Ini contohnya. Ancol Street Race tuh ya. Ya, mudah-mudahan kedepannya juga di wilayah-wilayah lain juga bisa diikuti. Rencananya sih katanya itu mau setiap daerah ada tuh Bang ya. Nah, mudah-mudahan karena dilihat kan memang segi positifnya, akhirnya orang-orang yang tadinya balapan liar diperhatikan ya. Liar gitu kan. Mendingan ikutin aja. Aman tempatnya. Aman. Nggak perlu diuber-uber polisi. Kalau dijagain, jagain. Malah bisa dapat piagam lah. Iya, dapat piagam benar. Iya kan kayak begitu. Jadi itu ya itulah salah satu apresiasi pemerintah untuk kreativitasnya ya. Iya. Yang diapresiasi, bukan ugal-ugalannya. Ugal-ugalan mah tetap aja ditangkap. Tapi kreativitas anak-anak muda itulah yang diwadahi, dibuatlah seperti itu. Betul. Bener nggak? Mantep tuh. Mantep. Tinggal yang CC gede nih belum. Iya. Mudah-mudahan nanti ada. Amin. Kedepannya, yang penting yang seperti tadi gue bilang, gue hobi, gue suka, tapi karena ini menyalahi aturan dan ini juga mengganggu ketertiban orang banyak, ya bukan dengan berat hati tapi dengan senang hati, dengan kesadaran sendiri Bang ya. Gue tahan. Iya. Ya udah deh, hobi gue yang ini gue nggak terusin karena mengganggu orang lain. Ya dengan harapan yang lain teman-teman juga begitu. Kita bisa ikuti aturan yang ada. Oke? 250 cc nyarinya ini ya. Nggak pakai knalpot itu emang kurang nikmat ya. Kurang gerang. Tapi kita harus dikorbani. Nah, itu kembali lagi kayak mungkin teman-teman juga banyak yang ngerasain. Ada solusinya kok. Itu yang tadi dibilang korek aja katalisnya. Ntar bisa hubungin. Bisa, tapi memang itu masih dalam standar pabrikan. Iya. Nggak langsung dari katalis udah dibuang ya kan, knalpotnya langsung lurus aja begini. Dilemparin batu.
Tetap pakai kanal selincer yang standarnya dipasang. Tetap. Performa meningkat kok, bener. Benar. Bawah tarikan oke, atas bawah dapat tarikannya. Ya, itu tadi. Kembali lagi. Silahkan aja berkreativitas, silahkan berimajinasi, tuangkanlah itu semua. Yang penting jangan sampai berbenturan dengan aturan. Iya, jangan sampai merugikan orang lain, jangan sampai berbenturan dengan aturan yang ada. Tuh. Gitu. Yang pasti jangan lupa yang belum subscribe, diloncengin, biar bunyi. Oh iya, kalau nggak bunyi berarti nggak lonceng. Nggak teng-teng. Oke, gitu aja podcast kita kali ini. Tadi juga udah dipasang knalpotnya, sudah kembali lagi ke aturan yang berlaku. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, yang belum lonceng dihidupkan langsung dihidupkan. Kalau enggak nanti Bang Wahyu video lain-lainnya ketinggalan. Oke. Sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi. Dadah.